kita kembali akan membedah isi debat perdana Capres dan Cawapres. Saya langsung ke Pak Kwik. Terpotong sebelum jeda, Pak Kwik, menurut Jokowi demokrasi ini adalah mendengarkan suara rakyat, maka dari itu ia menyebutnya selalu melakukan belusukan sebagai bagian dari cara mendengarkan suara rakyat. Anda sudah melihat ini sebagai konsep yang tepat barangkali untuk demokrasi? Saya tidak berani mengatakan tepat dan tidak tepat, hanya ingin bertanya. Yaitu sepanjang pengetahuan saya, demokrasi memang mendengarkan suara rakyat, apalagi mendengarkan suara rakyat. Bahkan ada adagium yang mengatakan Vox Populis Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang tadi sudah saya kemukakan, apa betul kalau belum terdidik. Tetapi sekarang mengenai mendengarkan suara rakyat, sistem demokrasi kita seperti yang bersumber dari Undang-Undang Dasar dan seterusnya adalah suara rakyat memang didengar, akan tetapi disalurkan melalui anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Lalu kemudian pemerintah urusannya dengan anggota DPR. Nah, apabila anggota DPR tidak bisa dipercaya ternyata dan harus terjun kepada rakyat langsung, itu lalu menjadi pertanyaan, apa ya mesti begitu? Lalu kemudian Pak Jokowi memberi contoh menyelesaikan dengan cara belusukan beberapa hal. Makan bersama di Solo berhasil, lalu kemudian pasal Tanah Abang berhasil. Harus dipuji. Akan tetapi skopnya terlampau kecil untuk seluruh Republik Indonesia. Oke, itu artinya sudah cukup untuk level kota yang telah dia pimpin begitu ya, Solo dan Jakarta, tapi untuk Indonesia itu belum teruji dan apakah memang sudah belum tentu tepat? Ya, saya tidak bisa membayangkan. Misalnya saya akan tanya secara sangat praktis ya. Kalau ingin belusukan, mengunjungi rakyat seluruh Indonesia, itu pakai apa? Pesawat terbang. Setelah mendarat, lalu bagaimana? Pergi ke siapa gitu. Jadi coba kita membayangkan lebih detail sedikit. Dan saya ingin kembali sebentar, tadi Anda mengatakan bahwa di DKI sudah selesai. Sebenarnya belum loh, hanya 2 tempat. Yang disebut hanya 2 tempat, 3. Tanah Abang, Waduk Pluit, dua tempat yang disebut. Dan itu pun sekarang ini belum diselesaikan, mungkin penyelesaiannya diserahkan kepada Pak Ahok, yaitu bahwa jembatannya miring. Lalu kemudian setelah masuk ke dalam gedung semua bangkrut. Itu juga harus diselesaikan menurut pendapat saya. Baik, saya ke Pak Agus. Kalau Anda melihatnya konsep Pak Jokowi dalam membangun kota ini bisa juga diterapkan untuk membangun secara keseluruhan negara? Gini, pertama saya mengatakan bahwa saya masih undecided voters ya, jadi saya belum milih mana-mana. Nah sekarang dari tadi kalau visi misi, tadi Pak Kwik sudah bilang saya setuju itu sudah selesai. Sehingga bagaimana mengaplikasikan itu, karena siapapun presidennya kalau capresnya kalau berdebat gitu, selalu itu yang dibawa nanti. Ya demokrasi untuk rakyat selalu itu yang dibawa. Itu sudah final begitu sudah ya? Final visi saja. misi. Nah, cuman sekarang bagaimana? Nah, pertanyaan Anda tadi kalau Pak Jokowi betul bahwa apa yang dilakukan sekarang dari Solo ke Jakarta baik Jokowi. Tetapi Pak Jokowi harus mudah-mudahan nanti dalam next debat dia sudah bisa menyampaikan. Kalau secara tadi Pak Kwik bilang secara seluruh negeri itu bagaimana? Karena kan rakyat sendiri sudah diwakili oleh DPR. Dan di sini kan yang dianggap DPR ini nggak benar, busuk lah dan sebagainya. Ya, bagaimana cara memperbaikinya hubungan itu? Nah, karena kalau tidak, memang agak sulit ini daerah yang demikian luasnya, tidak semua daerah punya bandara, tidak semua daerah punya pelabuhan dan seterusnya. Jadi di next debate dari Pak Jokowi dua-duanya lah ya harus bisa menjabarkan bertemu rakyat itu kalau tidak melalui DPR kemana? Bagaimana caranya? Lalu untuk skop yang seperti apa? Itu harus jelas karena nanti salah buat rakyat yang memilih bisa-bisa. Jadi contoh boleh, tetapi dari skop yang ini Indonesia, karena kan ini debatnya untuk Presiden Indonesia gitu. Itu saja. Pak Gus, kalau melihat komposisi partai koalisi saat ini ya, kita tahu bahwa Jokowi dan Yusuf Kala hanya diusung oleh 4 partai politik. Jika memang suara DPR ini mewakili suara rakyat, Anda melihatnya akan seperti apa nanti dalam pemerintahan? Ya, memang begini. Yang pertama kali harusnya begitu nanti dilantik itu langsung adalah bagaimana caranya ngemong ini nih DPR, karena tugas DPR kan sekarang sudah dipangkas yang soal satuan 3 di anggaran. Jadi artinya eksekutif berperan, tetapi hubungan karena ini tetap minoritas meskipun mungkin jumlah di komisinya
dari PDIP kan akan menguasai akan lebih banyak ya, tetapi sekali lagi kalau di voting juga bisa kalah. Nah, jadi memang pendekatan kepada DPR itu menjadi utama. Bagaimana? Mungkin nanti disampaikan juga. Bagaimana kalau saya nggak tahu, mungkin nanti moderatornya tanya juga bagaimana berhubungan dengan rakyat kalau Anda tidak akur dengan DPR-nya misalnya, atau suara kelompok Anda jauh dengan yang lawannya seperti itu. Itu harus disampaikan juga, sehingga rakyat punya gambaran, oh gitu approach-nya. Perkara nanti jadinya bagaimana, paling tidak dia ada approach itu, nanti bisa kita tagih lah, kurang lebih begitu. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kalau Pak Jokowi menekankan demokrasi ini mendengarkan suara rakyat, sementara pasangan nomor 1 Pak Prabowo menyatakan belum semua orang mendapatkan hak politiknya. Ya, di sini tadi kalau saya lihat di awal tadi, ya pokoknya di debat ini kelihatan Pak Prabowo agak gugup. Dia bolak-balik pegang mic-nya, gitu ya. Nah itu harusnya beliau kan komando, dia tidak boleh gugup dan firm, dan suaranya itu bergetar agak kayak grogi gitu. Ya, nah ini yang juga harus diperbaiki. Kalau mau meyakinkan bahwa kan saya belum lihat ketegasan yang dikatakan bahwa dia tegas, dari intonasi suaranya juga belum kelihatan. Jadi itu yang harus diperbaiki mungkin dari sisi Prabowo. Nah, kalau Pak Jokowi tadi sudah ada langkahnya, tapi dia harus yakinkan betul bahwa ini ada negara, bukan kota. Dan juga tadi relasinya dengan DPR, kalau bertemu rakyat ya bertemu DPR karena wakil rakyatnya ada di DPR. Nah, itu dia. Gitu. Pak Kwik, Anda pernah duduk di DPR begitu ya Pak Kwik ya. Kalau Anda melihat komposisi yang tadi saya sempat tanyakan juga ke Pak Agus dengan partai-partai koalisi, taruhlah Pak Jokowi yang hanya diusung oleh 4 parpol, sebenarnya ketika Anda pernah duduk di DPR, seperti apa sih hubungan antara presiden, kemudian eksekutifnya, dan kemudian membawahi suara-suara rakyat? Ya. Pengalaman saya ketika di dalam kabinet, hubungan dengan DPR itu baik dan konstruktif, dalam arti DPR mau mendengarkan apabila menteri itu memang bisa menjelaskan yang tidak terbantahkan. Saya ingin memberi suatu contoh. Saya dipanggil oleh DPR. Ketika itu oleh karena sebagai Menteri Bappenas dianggap ikut bertanggung jawab di dalam alokasi, kenapa kok tidak 20% dari anggaran APBN diberikan kepada sektor pendidikan? Karena itu amanat konstitusi. Lalu dengan mudah saya jelaskan bahwa kalau 20% dari anggaran pembangunan harus ke pendidikan, yang boleh buka hanya Kementerian Pendidikan. Istana pun mungkin harus ditutup semua, oleh karena anggaran pembangunannya itu jauh lebih kecil dari 20% dari seluruh anggaran. Kekurangan masih 17 triliun ketika saya di Bappenas. Nah, dengan penjelasan itu reaksi DPR langsung mengatakan jangan gitu dong Pak Kwik, yang kami artikan tidak tahun ini juga, nantinya. Oh iya, kalau nantinya ya pelan-pelan pasti akan dilaksanakan, kalau tidak oleh saya ya oleh menteri berikutnya. Nah, selesai, DPR juga bisa menyetujui ya. Pak Kwik, kalau Anda melihat kalau boleh memprediksikan komposisi partai pendukung Pak Jokowi hanya 4 parpol, kemudian ketika nanti memang masuk dalam pemerintahan akan seperti apa nantinya Pak? Ya, sekarang tergantung dari nanti bagaimana anggota-anggota DPR itu. Cuma kalau saya lihat kristalisasi yang sudah terjadi sekarang, besar kemungkinannya bahwa akan terjadi konflik di mana PDI akan menghadapi kesulitan. Oleh karena hal itu sudah dijalankan. Karena berhadapan dengan partai yang lain begitu ya? Dan sudah ada presidennya masa lampau. Masa lampau itu sudah tercipta suatu kebiasaan bahwa yang berkoalisi dengan pemerintah ya akan kompak. Apalagi sekarang lebih tajam lagi penentangan itu, sehingga akan sering terjadi bahwa kebijakan itu diblok oleh DPR. Oleh karena suara di DPR pincang. Jadi sedangkan Pak Jokowi dengan jelas mengatakan saya tidak peduli terhadap partai-partai, saya tidak mau koalisi dengan partai-partai, saya tidak peduli. Cukup sedikit saja, oleh karena ya yang penting adalah ya tidak tahu, tidak jelas kenapa kok begitu, tidak jelas. Itu perlu dijelaskan kenapa gitu, saya kira. Baik, Pak Kwik, Pak Agus, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami untuk mengulas isi debat calon presiden dan calon wakil presiden. Hal pokok melaksanakan ketentuan kepastian hukum itu